Final yang seharusnya menjadi ajang perayaan sepak bola ASEAN justru tercorang oleh sejumlah aksi tak terpuji. Supporter Garuda dibuat geram, bahkan pelatih timnas U23 Indonesia pun sampai harus diusir dari lapangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Vietnam yang keluar sebagai juara justru mendapat cemoohan dari puluhan ribu penonton? Simak ulasan lengkapnya hanya di Cek Fakta. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola nasional dan internasional. Sejumlah momen tak terpuji pemain dan pelatih Vietnam pada final Piala AFF U23 bikin geram. Piala AFF U23 sudah berakhir. Timnas Vietnam keluar sebagai juara. Pada laga final yang berlangsung Selasa 29 Juli tahun 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Vietnam mengalahkan tuan rumah Indonesia dengan skor 1-0. Jika dilihat dari statistik, tim asuhan Gerald Van den Burg sebenarnya mampu mengimbangi permainan Vietnam. Bahkan di segi penguasaan dan operan bola lebih dominan. Kadek Arel dan kawan-kawan menguasai bola 68% berbanding 32%. Operan 507 berbanding 235. Serta akurasi operan sukses 86%, sedangkan Vietnam 78%. Dari sisi tendangan juga berimbang, sama-sama 7 kali melepaskan tendangan di mana 2 diantaranya mengarah ke gawang. Serta kedua tim juga sama-sama mendapatkan 3 tendangan penjuru. Namun, Vietnam lebih beruntung. 1 tendangan ke gawang Indonesia menghasilkan gol yang membuat mereka menorehkan gelar juara Piala AFF U23 ketiganya secara beruntun 2022, 2023, dan 2025. Meski keluar sebagai pemenang dalam laga final, permainan Vietnam banyak mendapat kecaman. Sebanyak 35.000 penonton yang datang langsung SUGBK dibuat kesal dengan skuad Golden Star Warriors. Bahkan kelompok supporter Ultras Garuda mencemooh para pemain Vietnam. Memang dalam laga malam itu, Vietnam tak hanya bermain keras, tapi cenderung kasar dalam beberapa momen tertentu yang membuat pemain dan juga pelatih Indonesia terpancing suasana. Selain itu, para pemain Vietnam juga gemar melakukan aksi teatrikal. Kartu kuning pertama yang didapat pemain Indonesia, Raihan Hanen pada menit ke-11 tak lepas dari akting yang dilakukan pemain Vietnam. Benar memang Raihan melakukan pelanggaran, tapi tak terlalu keras. Namun Van Hang Kuat yang dilanggar meresponsnya dengan bergulingan. Tindakan tidak terpuji dan tak patut ditiru juga dilakukan pemain Vietnam menjelang akhir babak pertama. Pemain Indonesia Frankie Misa melakukan pelanggaran yang tidak terlalu keras, tapi lagi-lagi reaksi pemain Vietnam seolah mendapat pelanggaran berat. Pemain Indonesia, Doni Tripamungkas yang agak kesal, meminta pemain tersebut segera bangkit. Namun, justru sejumlah pemain Vietnam mendatangi Doni, bahkan sempat mendorong. Momen ini memancing pemain Indonesia melakukan balasan dengan mendorong pemain Vietnam. Frankie Misa kembali terlibat dalam drama tak terpuji pemain Vietnam. Kali ini pemain Bayangkara FC ini yang dilanggar. Pada menit ke-54, pemain Vietnam An Tuan Phio melakukan tackle keras, membuat Frankie terjatuh. Walau wasit memberikan kartu kuning untuk Tuan Phio, tapi justru pemain Vietnam lainnya Nguyen Din Bak memancing emosi pemain Indonesia Rahmat Arjuna. Pada akhir-akhir babak kedua, saat Indonesia tengah berpacu dengan waktu untuk menyamakan kedudukan, Nguyen Din Bak kembali melakukan tindakan tak terpuji untuk mengulur waktu. Saat Robbie Darwish hendak melakukan lemparan ke dalam, pemain bernomor punggung 7 yang menjaga Muhammad Ferrari ini tanpa sebab tiba-tiba terjatuh bergulingan di kotak penalti. Aksinya seolah dia terkena sikutan Ferrari. Tak hanya pemain yang melakukan tindakan tak terpuji. Pelatih kepala Vietnam asal Korea Selatan, Kim Sang-sik juga terlibat dalam drama yang tak patut ditiru. Saat injury time babak kedua, dia dengan sengaja menghalangi Robbie Darwish yang akan melakukan lemparan bola ke dalam kotak penalti Vietnam. Aksi tak terpuji Kim ini pun memancing emosi staf pelatih skuad Garuda Muda, yakni Daniel Van Rensburg, mendatangi pelatih Vietnam dan menyingkirkan botol-botol minuman yang di pinggir lapangan. Wasit pun kemudian bergegas mengeluarkan kartu merah untuk Daniel dan kartu kuning untuk Kim. Selepas pertandingan, Kim mengaku itu dilakukan karena melihat para pemainnya sudah kelelahan.
sehingga dia sengaja melakukan untuk mengulur waktu. Ia juga mengatakan, botol minuman yang disusun di pinggir lapangan demi memudahkan para pemainnya untuk minum. Itulah sejumlah momen tak terpuji yang dilakukan timnas Vietnam di laga final Piala AFF U23 yang membuat puluhan ribu penonton di GBK sempat mencemooh Golden Star Warriors. Kalah menang dalam sebuah pertandingan adalah wajar. Namun olahraga hendaknya selalu menjunjung tinggi sportivitas dengan menerapkan nilai-nilai fair play dalam setiap pertandingan. Final Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia melawan Vietnam memang telah usai. Namun perdebatan dan kemarahan masih belum benar-benar reda. Meski Vietnam keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0, sorotan tajam justru tertuju pada perilaku para pemain dan pelatih mereka di lapangan. Di hadapan lebih dari 35.000 penonton yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK, Senayan, Jakarta, Vietnam tak hanya meraih gelar juara ketiga secara beruntun tapi juga menuai gelombang kekecewaan dan kritik akibat berbagai aksi tak pantas selama pertandingan berlangsung. Jika menilik dari statistik pertandingan, Timnas Indonesia sejatinya mampu mengimbangi bahkan dalam beberapa aspek mengungguli tim asuhan Kim Sang-si. Tim Garuda Muda yang dinahkodai Gerald Van den Burg mendominasi penguasaan bola dengan 68% berbanding 32%. Jumlah operan yang dicatatkan pun jauh lebih banyak, 507 berbanding 235, dengan tingkat akurasi 86% dibanding Vietnam yang hanya 78%. Namun sayangnya, dominasi tersebut tidak diikuti dengan efektivitas. Sama-sama melakukan 7 percobaan tendangan, hanya satu milik Vietnam yang benar-benar mengubah papan skor. Gol semata wayang itu cukup membuat mereka pulang sebagai juara, tapi bukan sebagai pemenang di mata sportivitas. Aksi-aksi teatrikal yang menodai semangat fair play pertama. Drama berguling Van Hang Kuat insiden pertama terjadi sangat awal, pada menit ke-11. Pemain Indonesia, Raihan Henen, mendapatkan kartu kuning setelah melanggar Van Hang Kuat. Namun, pelanggaran itu sejatinya tidak keras. Yang membuat wasit terpengaruh adalah aksi Van Hang yang langsung berguling-guling di lapangan seolah mengalami cedera parah. Rekaman ulang menunjukkan kontak fisik yang terjadi jauh dari kata brutal. Tindakan ini membuat penonton langsung bersorak sinis pertanda awal dari ketidaksukaan publik GBK terhadap pola permainan Vietnam. Kedua, ketegangan dengan Donny Tri Pamungkas menjelang akhir babak pertama, ketegangan makin terasa. Frankie Misa melakukan pelanggaran ringan, namun lagi-lagi pemain Vietnam bereaksi secara berlebihan. Salah seorang pemain Vietnam tergeletak cukup lama tanpa alasan jelas, dan ketika Donny Tri Pamungkas menghampirinya sambil meminta agar ia segera bangkit, beberapa pemain Vietnam justru menghampiri Donny dan mendorongnya. Kontak fisik pun terjadi antara dua kubu. Wasit mencoba menenangkan suasana, tapi aroma panas mulai menyelimuti atmosfer pertandingan. Aksi-aksi seperti ini merusak esensi dari sebuah laga final, apalagi disaksikan langsung oleh ribuan penonton dan jutaan pemirsa di layar kaca. Permainan keras hingga potensi cedera ketiga. Tackle brutal terhadap Frankie Misa memasuki babak kedua, kekasaran permainan Vietnam makin nyata. Pada menit ke-54, Frankie Misa yang sedang menggiring bola dilanggar keras oleh Antoine Pio. Wasit tak ragu memberikan kartu kuning. Namun, alih-alih menenangkan diri, pemain Vietnam lainnya, Nguyen Dinh Bach, justru mencoba memancing emosi pemain Indonesia lainnya, Rahmat Arjuna. Terlihat jelas bagaimana Dinh Bach melontarkan kata-kata provokatif sambil menepuk dadanya, seolah menantang. Beberapa pemain Indonesia harus menahan diri agar tidak terpancing lebih jauh. Sayangnya, tindakan seperti ini tak cukup mendapatkan atensi wasit secara menyeluruh. Keempat, simulasi di penghujung laga saat Indonesia berusaha mati-matian menyamakan kedudukan di akhir babak kedua, waktu menjadi hal paling berharga. Namun lagi-lagi, Vietnam memperlihatkan sisi negatif dari permainan mereka. Dalam satu momen lemparan ke dalam oleh Robbie Darwish, Nguyen Dinh Bach yang berada di dalam kotak penalti tiba-tiba terjatuh sambil berguling-guling, seolah mendapat sikutan dari Ferrari. Replay menunjukkan bahwa tidak ada kontak berarti. Aksi ini murni simulasi sebuah tindakan yang bukan hanya memalukan, tapi juga merusak semangat kompetisi. Lemparan tertunda, waktu berjalan,
dan frustrasi penonton di SUJBK pun mencapai puncaknya. Kontroversi sang pelatih, Kim Sang-sik, pelatih kepala Vietnam, Kim Sang-sik, yang seharusnya memberi contoh, justru terlibat langsung dalam drama kontroversial. Pada masa injury time, ketika Robbie Darwish hendak melakukan lemparan ke dalam, Kim tiba-tiba berdiri tepat di depan Robbie, menghalanginya secara terang-terangan. Aksi ini tentu bukan kebetulan. Ini adalah bentuk nyata dari upaya penguluran waktu. Staf pelatih Timnas Indonesia, Daniel van Rensburg, yang sudah lama menahan emosi, akhirnya bereaksi dengan menyingkirkan botol-botol minum milik tim Vietnam yang menghalangi area lapangan. Wasit akhirnya mengeluarkan kartu merah untuk Daniel dan hanya kartu kuning untuk Kim. Keputusan ini pun menuai sorotan dari berbagai pihak karena dianggap tak adil. Reaksi supporter, kemarahan dan kekecewaan ultras Garuda yang memenuhi tribun GBK tak tinggal diam. Setiap aksi teatrikal dan ulah pemain Vietnam disambut sorakan sinis dan yel-yel bernada ejekan. Mereka bukan kecewa karena kalah, tapi karena kemenangan lawan diraih bukan dengan cara yang terhormat. Banyak warganet pun meluapkan kekecewaan di media sosial. Tagar seperti "final tanpa sportivitas" dan "Respect for Garuda" sempat menjadi trending topik di Twitter atau X selama beberapa jam selepas laga berakhir. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Kim sempat mencoba menjelaskan tindakannya. Ia mengklaim bahwa menghalangi Robbie Darwish dilakukan karena ia melihat para pemainnya terlalu kelelahan, dan ia hanya ingin memberi mereka waktu untuk bernapas. Mengenai botol minuman yang disusun rapi di pinggir lapangan, Kim mengatakan itu dilakukan demi memudahkan pemainnya minum. Namun alasan ini dianggap tidak masuk akal oleh banyak pihak karena justru menyulitkan tim lawan. Gerald Van den Burg tak banyak berkomentar mengenai aksi provokatif Vietnam. Dalam pernyataan resminya, ia hanya mengatakan bahwa pertandingan sudah selesai dan sekarang saatnya fokus pada pembenahan tim. Namun, PSSI disebut sedang menyiapkan laporan resmi kepada AFF mengenai insiden-insiden yang terjadi selama laga final. Sepak bola bukan sekadar soal menang atau kalah. Ini adalah tentang sportivitas, kerjasama, dan semangat untuk bersaing secara sehat. Indonesia mungkin kalah dalam skor, tapi menang dalam hati para pendukungnya karena mereka bermain dengan integritas. Sebaliknya, kemenangan Vietnam akan dikenang bukan karena performa gemilang, tapi karena deretan aksi tak terpuji yang mencoreng arti sebuah kejuaraan. Pertandingan ini semestinya menjadi puncak pesta sepak bola Asia Tenggara untuk usia muda. Namun berbagai momen tak terpuji dari pemain dan pelatih Vietnam menciptakan catatan buruk yang sulit dilupakan. Semoga ke depan, AFF bisa lebih tegas dalam menegakkan aturan sportivitas dan fair play. Karena pada akhirnya, trofi bisa hilang, medali bisa luntur, tapi nilai-nilai dalam olahraga sejati harus tetap dijunjung tinggi. Untuk kamu yang ingin terus mengikuti perkembangan Timnas Indonesia dan dunia sepak bola ASEAN, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi, karena kami akan terus hadir mengungkap fakta, bukan hanya skor.